Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Pak Guru dan Bu Guru bisa berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 3. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki materi semester 2 kemuhammadiyahan. Sebelum masuk materi, kita buka dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semangat yang luar biasa sehingga bisa mengikuti pembelajaran kemuhammadiyahan pada hari ini dengan baik. Amin. Anak-anakku, Bu Guru mau mengingatkan kembali makna Muhammadiyah pada semester yang lalu. Apa makna Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya mengajak kepada kebaikan, sedangkan nahi mungkar artinya mencegah kejahatan atau kemungkaran. Apa tujuan dari Muhammadiyah itu? Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anak-anakku, siapakah sebenarnya yang pertama kali mendirikan sekolah Muhammadiyah? Ada yang tahu? Beliau adalah pahlawan bangsa Indonesia yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Nah, dalam bab ini kalian akan diajak untuk mengenal kisah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana perjuangannya mendirikan Muhammadiyah, sehingga kalian dapat menteladani semangat perjuangan beliau dalam mengemban tugas sebagai kader Muhammadiyah. Untuk lebih jelasnya, pada akhir pembelajaran nanti anak-anak bisa membuka YouTube film Sang Pencerah, yang di situ anak-anak bisa mengetahui bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Baiklah anak-anak, kita masuk materi masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba perhatikan foto di dalam media. Anak-anak pasti sudah mengenal siapa tokoh tersebut. Itu sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil beliau bernama Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, ibunya bernama Siti Aminah. Ketika umur 8 tahun, Muhammad Darwis sudah khatam membaca Al-Quran sampai 30 juz. Muhammad Darwis sejak kecil mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya sendiri. Sewaktu kecil, Muhammad Darwis bergaul dengan teman-temannya. Dia dikenal sebagai anak yang rajin, jujur, serta suka menolong. Muhammad Darwis itu menunjukkan beberapa kelebihan dibanding anak-anak sebayanya, yaitu dia sangat pandai memanfaatkan sesuatu, cerdas, kreatif, dan tidak malu bertanya kepada hal yang belum diketahuinya. Ketika kecil, Muhammad Darwis sering bermain dengan teman-temannya, yaitu sering bermain layang-layang dan bermain gangsing. Muhammad Darwis belajar ke kota Mekah. Muhammad Darwis sangat gemar belajar.
Beliau belajar kepada banyak kiai dan ulama, bahkan hingga ke negeri Arab. Di usianya ke-22 tahun, Muhammad Darwis pergi menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmunya di kota Mekah pada tahun 1890. Sepulang dari Mekah, Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tetap gemar belajar dan gemar membaca buku. Karena kegemaran mempelajari ilmu agama Islam, Ahmad Dahlan sering menggantikan ayahnya untuk mengajar agama Islam kepada anak-anak, bahkan kepada orang-orang yang lebih tua usia darinya. Akhirnya, Ahmad Dahlan mendapat julukan kiai karena kemampuan ilmu agamanya. Pengetahuan tentang agama Islam yang mendalam inilah yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan semakin peduli kepada rakyat jelata dan sangat senang mengajari orang ilmu agama Islam serta suka menolong orang yang kesusahan. Baiklah anak-anak, di sini ada kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un secara berulang-ulang. Pengen tahu kenapa tafsir surat Al-Ma'un diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara berulang-ulang? Kita simak kisahnya ya. Anak-anak pasti sudah hafal surat Al-Ma'un yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai akhir. Hafal ya. Isi kandungan surat Al-Ma'un itu tentang apa? Di antaranya yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu artinya adalah dia mengetahui bahwa hal itu adalah tidak boleh dilakukan, tetapi dia lakukan. Maksudnya orang itu mengetahui bahwa itu perbuatan yang baik tetapi dia tidak mau melakukan. Itu mendustakan agama. Siapa saja yang tergolong orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai ini artinya dia suka menunda-nunda waktu sholat. Dia tahu bahwa menunda-nunda waktu sholat itu tidak baik, tapi dia kerjakan. Itu namanya orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, ya, dan orang yang suka berbuat riya. Riya itu sombong atau pamer. Wa yamna'unal ma'un, dan dia tidak suka memberi atau menolong dengan barang-barang yang berguna. Itu tadi orang-orang yang termasuk orang yang mendustakan agama seperti yang ditafsirkan dalam surat Al-Ma'un. Nah, anak-anak nanti bisa membaca bagaimana kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un. Pada intinya, Al-Ma'un itu kita tidak hanya sekedar hafal, tidak hanya sekedar menghafal Ara'aital ladzi dan sebagainya, tetapi yang paling penting kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, satu, kita tidak boleh menyia-nyiakan anak yatim. Yang kedua, hendaknya kita suka memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, kita tidak boleh melalaikan salat. Yang keempat, kita tidak boleh
menjadi orang yang riya atau sombong atau pamer. Yang kelima, hendaknya kita suka memberi sesuatu yang sangat berguna bagi orang lain. Demikian anak-anak, materi kemuhammadiyahan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jangan lupa setelah ini nanti anak-anak bisa menonton film Sang Pencerah pada link YouTube yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.